Dan kami tadi akan menguji lewat para ahli. Kami melihat kemungkinan para ahli punya pandangan yang clear soal ini. Itu saja ya. Nanti kira-kira ahlinya berapa Pak yang akan Kita akan hadirkan 5 orang. 2 orang ahli hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pidana. Kemudian 2 orang ahli hukum TPPU dan 1 orang ahli hukum administrasi negara. Kenapa ahli hukum administrasi negara ini kami anggap penting? Karena inilah yang akan menentukan nanti sah atau tidaknya Dr. Z. Tadung Alo menggunakan wewenang Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus dalam menetapkan orang menjadi tersangka dan juga melakukan penahanan. Sebab ini kan kalau seperti kami sampaikan di dalam permohonan tadi, apa yang menjadi kewenangan administratif dari Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus itu hanya itu yang ada pada dia. Kewenangan melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan seterusnya itu adalah kewenangan direktur penyidikan. Karena bagaimanapun juga ya ada pembagian tugas antara direktur penyidikan, direktur penuntutan, direktur-direktur yang lain. Sehingga ini koordinasinya ada pada Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi kami tidak ingin ya terutama dalam perkara ini sekarang digunakan ketentuan-ketentuan sapu jagat sepanjang karena dianggap bahwa ini kewenangan, ditafsirkan saja ini kewenangan. Begitu saja ya, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Sebab kalau itu yang terjadi, ini adalah bentuk dari penyalahgunaan kewenangan. Kita kan tidak mau ada penyalahgunaan kewenangan di dalam proses penegakan hukum ini. Sebab artinya kalau itu yang terjadi, hukum yang akan kita tegakkan itu bukanlah hukum, tetapi adalah proses penghukuman. Ya, nah ini yang kita tidak ingin terjadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kawan-kawan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Namanya siapa Pak? Siapa? Nama saya Mahdir Ismail. Terima kasih ya semuanya. Pemirsa, babak baru dalam kasus pencucian uang atau TPPU di Kejaksaan Agung dimulai. Polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU. Salah satunya adalah Febri Adriansyah, mantan Jampitsus. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penahanan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.
Diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. B1F. Penetapan tersangka tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2026, termohon telah mengeluarkan surat penetapan tersangka, di mana termohon menetapkan diri pemohon sebagai tersangka yang turut serta dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, dugaan tindak pidana korupsi, dan atau dalam proses penanganan hukum lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2026 berdasarkan surat perintah penyidikan PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Bahwa pasal 20 KUHP tentang penyertaan mengatur bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika A. melakukan sendiri tindak pidana, B. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, C. turut serta melakukan tindak pidana, atau D. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. 3. Bahwa dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon tidak menentukan status pemohon sebagai salah satu pelaku yang diatur dalam pasal 20 KUHP, tetapi hanya menyebutkan pasal 20 KUHP. Padahal menurut pasal 20 KUHP, pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa kualifikasi, sehingga termohon harus menentukan salah satu dari kualifikasi dimaksud yang berlaku pada diri pemohon. Mustahil, misalnya, pemohon sebagai pelaku melakukan sendiri tindak pidana sekaligus sebagai pelaku yang menyuruh orang lain, sekaligus pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana, dan sekaligus pula sebagai pelaku yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana. 4. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka yang didasarkan pada pasal 20 KUHP tanpa menyebutkan kualifikasi pemohon sebagai pelaku yang relevan dengan perbuatannya berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup mengakibatkan penetapan tersangka tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga penetapannya harus dinyatakan tidak sah. 5. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum surat penetapan tersangka tidak hanya terdapat pada pasal 20 KUHP, tetapi juga pada pencantuman pasal 607 KUHP. Termohon hanya mencantumkan pasal 607 tanpa menentukan ayat dan huruf yang disangkakan kepada pemohon. Padahal pasal 607 terdiri atas beberapa ketentuan dengan fungsi yang berbeda, yaitu pasal 607 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C yang mengatur bentuk perbuatan pencucian uang. Pasal 607 ayat 2 yang menentukan pidana asal atau predikat crime, serta pasal 607 ayat 3 yang menentukan bahwa tindak pidana dalam ayat 1 merupakan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, pencantuman pasal 607 tidak dapat dibenarkan karena tidak menjelaskan norma delik mana yang sebenarnya diterapkan terhadap pemohon. 6. Bahwa pasal 607 ayat 1 KUHP mengatur 3 kelompok perbuatan yang berbeda. Huruf A mengatur perbuatan antara lain menempatkan, mentransfer, mengalihkan, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Huruf B mengatur perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan. Adapun huruf C mengatur perbuatan menerima atau menguasai atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. 7. Bahwa perbedaan antara pasal 607 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C KUHP bukan sekadar perbedaan redaksional, melainkan perbedaan mengenai perbuatan yang dilarang dan unsur yang harus dibuktikan.
Pasal 607 ayat 1 huruf A mengatur perbuatan terhadap harta kekayaan, antara lain menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam terminologi pencucian uang, rangkaian perbuatan tersebut dapat mencakup tahap penempatan atau placement. 8. Bahwa pasal 607 ayat 1 huruf B mengatur perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan. Bentuk perbuatan tersebut berkaitan dengan tahap layering karena dilakukan dengan menciptakan rangkaian transaksi, perubahan kepemilikan, penggunaan pihak atau badan hukum lain maupun mekanisme lain untuk memutus atau mengaburkan hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana asalnya. 9. Adapun pasal 607 ayat 1 huruf C mengatur perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran maupun menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam terminologi pencucian uang, bentuk penerimaan, penguasaan atau penggunaan harta kekayaan tersebut dapat berkaitan dengan tahap pengintegrasian atau integration, yaitu ketika harta kekayaan yang telah disamarkan dimasukkan kembali ke dalam kegiatan ekonomi atau penguasaan yang tampak sah. 10. Bahwa ancaman pidananya pun dibedakan. Pasal 607 ayat 1 huruf A diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori ke-7. Huruf B diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori ke-6. Sedangkan huruf C diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 6. Oleh karena itu, termohon tidak cukup hanya mencantumkan pasal 607, tetapi wajib menentukan ayat dan huruf yang diterapkan serta menghubungkan perbuatan konkret pemohon dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan. 11. Bahwa dalam terminologi yang lazim dipergunakan dalam praktik pemberantasan pencucian uang, perbuatan dalam pasal 607 ayat 1 huruf A dan huruf B KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang aktif. Sedangkan perbuatan dalam pasal 607 ayat 1 huruf C dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang pasif. Maka dari itu, termohon wajib menentukan apakah pemohon disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang aktif ataukah pasif. 12. Bahwa termohon wajib memisahkan dan merinci masing-masing perbuatan dengan menentukan harta kekayaan yang menjadi objek, perbuatan yang dilakukan, waktu dan tempat perbuatan, bentuk pengetahuan atau kepatutan menduga, serta alat bukti yang mendukung setiap pasal yang disangkakan. Tindakan termohon tidak dapat dibenarkan karena memberlakukan satu uraian umum yang tidak terpisah, yang tidak terpilah sebagai satu perbuatan yang sekaligus memenuhi pasal 607 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C. 13. Bahwa ketidakjelasan tersebut semakin nyata karena pasal 622 ayat 16 KUHP secara tegas mengatur keberlakuan ketentuan lama dan ketentuan baru, yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pengacuannya diganti dengan pasal 607 ayat 1 huruf A. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan pasal 607 ayat 1 huruf B, dan pasal 5 ayat 1 pengacuannya diganti dengan pasal 607 ayat 1 huruf C. Ke-14. Oleh karena itu semakin jelas kesalahan yang dilakukan oleh termohon dalam pencantuman pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara bersamaan dengan pasal 607 KUHP karena tidak menentukan ayat, huruf, dan hubungan antar pasalnya, tidak menjelaskan apakah ketentuan tersebut diterapkan secara alternatif, kumulatif, atau berdasarkan pembagian waktu perbuatan sebelum dan sesudah berlakunya KUHP baru. 15. Bahwa tidak adanya dasar hukum yang jelas dalam penetapan tersangka termohon sebagaimana diuraikan di atas,
jelas merupakan pelanggaran terhadap pasal 90 ayat 3 huruf B yang mensyaratkan surat penetapan tersangka memuat uraian singkat perkara. Ke-16, bahwa mengingat surat penetapan tersangka tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sudah sepatutnya surat penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.